bagaimana cara mengkoneksikan antara PC dengan smartphone-nya yang akan dikerjakan. Nah, kita wajib mengetahui dulu kondisi handphonenya. Apakah dia dalam kondisi masih hidup atau mati. Nah, ingin tahu bagaimana kondisinya masih hidup? Ya, kalau yang hidup kan tekan on off sama kombinasi volume, volume kan dulu volume up, volume down, ya. Kombinasikan dengan apa? Tombol power. Nah, nanti handphonenya masih bisa masuk ke mode recovery enggak? Atau mode fast boot. Nah, itu mode-mode itu adalah mode internal micro installernya dipanggil gitu. Dicoba dihidupkan dalam mode recovery atau fast boot. Nah, itu berarti masih kondisinya handphonenya masih bisa hidup. Nah, itu peluang untuk bisa menyelesaikannya lebih tinggi persentasenya gitu kan. Nah, kalau untuk yang kondisi mati, nah misalkan dinyalakan sudah tidak bisa lagi ya, atau misalkan hanya getar-getar saja gitu kan, atau hanya blinking, jadi tidak bisa masuk ke mode di luar mode fast boot dan recovery, berarti itu masuknya kategori ya koneksinya dalam kondisi mati ya. Nah, sebelum kita mengerjakan software, sebelum mengerjakan bagian memorinya, ya perlu kita ketahui bahwa yang pertama kita wajib lakukan adalah mengenal syarat koneksi, ya syarat koneksi. Nah, untuk hardware, untuk software tetap syarat koneksinya setiap perangkat ini wajib kita mengenal dulu chipset atau chip SoC-nya. Nah, untuk itu nanti si driver-driver yang wajib terinstall di PC kita yaitu seperti ini ya. Nah, ini adalah driver yang harus terinstall di PC ya sesuai data pabrikan gitu. Data pabrikannya. Contohnya ada MTK, MediaTek, kemudian Qualcomm, kemudian Intel, dan lain sebagainya. Ini kita punya driver-drivernya yang harus kita instalkan ke PC atau ke laptop. Nah, karena koneksinya via USB, ya, karena koneksinya via USB, maka nanti setiap dari pabrikan ini akan punya driver, punya ID koneksi. Nah, ini akan dicontohkan ya. Saat kita masuk ke mode fastboot, nanti ada ID koneksinya. Saat dalam posisi ADB, nanti ada kode koneksinya. Ya, kalau untuk koneksi hidup dan koneksi kondisi ponselnya off atau mati ya, ada handheld on, ada handheld off ya. Handheld itu handphonenya ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini wajib kita install, tinggal instalkan saja seperti ini. Nanti semua smartphone driver installernya akan terinstall di PC. Nah, kita buka ya. Di sini akan ada dua informasi, yang satu sign, yang satu unsigned. Ini signatur, artinya signatur itu kalau kita buka itu setiap pabrikan punya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah software protected. Nah, ini gitu kan, signatur itu protect-nya dari produk-produk yang dari vendor. Nah, di sini ya. Setiap produk yang bisa dipakai perangkatnya di PC, kalau dia pakai operating sistemnya Windows, itu wajib bayar ke siapa? Ya ke Windows, ke Microsoft, ya. Nanti beli yang namanya port ID. Nah, ini contohnya. Ini signaturnya Windows. Nah, ini signaturnya Windows. Class-nya port. Port itu buat terminal koneksi. Nah, di sini ada class guide-nya, ya. Providernya, manufakturnya. Nah, driver versionnya ini tahun berapa? Berarti kan begitu. Nah, di sini katalog filenya kita bisa lihat. Di sini ada USB Vcom Brom. Nah, ini USB Vcom Brom ini buat mengakses apa? Tadi, boot ROM. Boot ROM itu ke siapa? Nah, boot ROM itu ke SOC-nya ya, boot ROM. Nah, internal boot ROM. Nanti kita akan bahas secara detail ya. Kemudian
Yang satunya lagi ini driver yang dikatakan unsigned. Di sini ada Android. Nah, ini driver umum. Ini driver Google namanya, ya. Driver Google. Kenapa? Nih, makanya di sini yang punyanya Google. Setiap handphone Android wajib ada ini installer ADB-nya gitu kan. Nah, ada ADB installernya. Jadi prosesnya Android Debug Bridge-nya sudah langsung mengarahkan nanti seperti ini, ya. Ada single ADB interface. Nah, kalau misalkan handphonenya dalam mode Android dihubungkan nanti muncul Android ADB interface. Nah, ini kayak mode recovery ya, mode hidup normal biasa. Itu nanti ada namanya kalau yang diaktifkan apa? USB debuggingnya. Nanti ada Android interface. Ya. Kemudian nanti kalau posisinya di posisi bootloader interface di sini adalah posisinya untuk fastboot. Nah, nanti keterangan koneksinya itu ada di device manager. Nah, di sini. Nah, jadi yang saya tadi buka ada signature, ada ini ya sama unsigned. Ini adalah yang dipakai itu adalah untuk ID apa? Port ID-nya ya, port ID dan virtual communication port-nya gitu, VCOM-nya ya. Nah, ini setiap koneksi itu nanti punya ID. Ya, nanti kita coba ya di sini boot ROM untuk apa? Boot ROM. SOC preloader untuk data storage atau eMMC-nya gitu kan. VCOM DA ini download agent. Dia akan memastikan keselarasan antara SOC dengan eMMC yang digunakan ya. Jadi dia match nggak nih antara boot ROM-nya SOC dengan boot ROM-nya eMMC atau data storage ya. Nah, dia akan membuka apa namanya? Pada saat kita mau memprogram ulang, editing atau ya pokoknya kita mengakses bagian internal data storage, maka wajib ada download agent. Nah, nanti kita bisa lihat ini pada saat kita mau melaksanakan reprogram atau refresh. Nah, ini virtual communication-nya ya. Ada syarat yang harus dipenuhi kalau kita mau melakukan koneksitas. Jadi nggak bisa kondisi handphone tiba-tiba kita mau nge-flash, kita mau program, kita mau reverse software-nya ponsel, tiba-tiba dicolokkan aja langsung nyambung, nggak bisa. Ya, ini harus ada satu prosedur. OS-nya handphone itu apa? Misalkan Android, OS-nya PC itu apa? Windows. Nah, itu harus ada software development kit-nya yang menjembatani hubungan kedua operating system yang berbeda gitu kan. Nah, SDK-nya itu dinamakan untuk Android dengan Windows supaya terjadi koneksinya namanya Android Debug Bridge atau ADB ya. Nah, itu harus ada ADB-nya. Terus kenapa ini perlu saya jelaskan ya? Jadi untuk masalah software juga ini sudah harus dipastikan USB-nya ini baik ya. Nah, port USB-nya ini baik, kemudian masuk ke mainboard juga dalam kondisi baik ya. Yang harus diperhatikan nanti adalah di sini ada yang namanya USB High Speed Data Plus dan USB High Speed Data Minus. Nah, kedua jalur inilah yang nanti akan mengakses bagian internal memori baik dari SOC ya juga dengan apa? eMMC ya.